Assalamualaikum, bertemu kembali bersama channel kita bosku. Oke, itu udah berapa lama? Mari kita gaskun. Saja Prabowo Subianto itu presiden baru kita, dilantik 20 Oktober 2024. Tapi faktanya cengkeraman yang dipimpin Jokowi ini masih bercokol, dan karena itu kita ini jadinya semakin harus aktif untuk terus bersuara dan mengajak seluruh lapisan masyarakat. Karena udah nggak ada lagi oposisi di pemerintahan ya bosku ya, terpaksa masyarakat memang. Untuk apa? Untuk ini dihentikan. Tapi sekaligus ini juga untuk menjadi peluru suntikan keberanian minimal kepada Presiden Prabowo untuk menegakkan kedaulatan rakyat tadi. Kalau tidak, ya mundur saja gitu. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, memang naga-naganya ini Prabowo tidak berani atau tidak berdaya keluar dari cengkeraman ini. Karena itu kami menghimbau seluruh rakyat untuk mengerahkan seluruh daya, upaya, energi, dan apapun yang kita miliki untuk melakukan perlawanan rakyat semesta. Ayo bergerak masyarakat, semua rakyat bergerak semua, karena oposisi sudah tidak ada, terpaksa masyarakat yang harus bergerak. Ini memang betul kata abang ini, memang kita harus bergerak semua. Pendekar-pendekar, jawara-jawara di seluruh negeri bergerak semua. Bahwa fakta Pak Said Didu baru pulang 2 hari yang lalu dari Rempang. Semalam, tapi kunjungannya 2 hari yang lalu. Ya. Ternyata kejahatan itu dibanding dulu bulan September itu lebih meningkat. Misalnya beliau sebutkan, kalau di PIK 2 itu yang main adalah aparat-aparat keamanan, ya, artinya polisi, artinya Trunojoyo, artinya Sigit, ya, maka di Rempang itu konon ini ada bau-bau tentara yang main, aparat pertahanan negara. Jadi sektor keamanan polisi itu main di PIK, kemudian kalau sektor pertahanan negara tentara itu main di Rempang. Buset bosku ya, dibagi-bagi mereka ya jatah-jatahnya ya. Separuh kalau untuk bagian polisi, untuk bagian jatahnya itu di PIK ya, untuk tentara bagian jatahnya itu di Rempang. Seru ini negara ini dibagi-bagi ya. Sehingga ada operasi yang Pak Said bilang itu operasi kilat, itu hanya dalam berapa menit bisa melumpuhkan rakyat yang ada di sana. Itu bisa menjadi indikator bahwa tentara ini main gitu. Nah, tapi ini kita bicara oknum lah, ya. Tapi saya kira oknum tentara ini kan punya panglima, dan panglima tertingginya itu adalah Prabowo, presiden dan bekas tentara pula. Iya. Ini Pak Prabowo harus tunjukkan bahwa dia presiden, dia panglima tertinggi, maka tertibkan ini dan bela rakyat di Rempang misalnya. Nah, itu hal yang kelima. Yang terakhir saya kira, setelah menghimbau, mari kita susun strategi bagaimana supaya perlawanan rakyat semesta ini bisa menghasilkan sesuatu yang signifikan. Apa yang signifikan itu? Satu, bahwa PSN PIK 2 dibatalkan, termasuk proyeknya. Yeah. IKN juga sama, Rempang juga sama, harus dibatalkan. Dan itu, soal batal itu, Pak Prabowo tinggal perintahkan Menko Perekonomian. Ya, kalau tidak mau terbitkan saja Perpres atau Kepres. Batal, dan saya yakin itu rakyat akan berada di belakang Pak Prabowo. Dan sebaliknya, bagi rakyat supaya Pak Prabowo itu memang benar-benar menjalankan apa yang kita tuntut ini, maka mari kita sama-sama juga secara masif melakukan perlawanan di seluruh Indonesia. Mari sama-sama, jangan biarkan ini terus berlangsung. Daulat rakyat itu ada di tangan oligarki, ada di tangan state corporate crimes yang awalnya dipimpin oleh Joko Widodo dan sekian banyak konglomerat hitam. Yeah. Jangan sampai ini diteruskan bahwa oligarkinya berganti dari Jokowi ke Prabowo. Yeah. Prabowo harus membalikkan keadaan ini sehingga daulat rakyat itu bisa ditegakkan. Saya kira itu mungkin Pak Edi. Daulat rakyat itu bisa dikembalikan ya bosku, daulat ya bosku ya. Operasi di sana tuh.
Kita dengarkan bagus-bagus ya bos, simak baik-baik bosku apa yang disampaikan Bapak Said di dunia bosku, penuh ilmu semua ini bosku. Dilakukan oleh seorang profesional. Bayangkan 3 posko yang jaraknya masing-masing sekitar 1 kilometer lebih, ada 5 kilometer, waktu yang sama, modus yang sama terjadi di 3 tempat. Modusnya langsung matikan lampu, pukul semua orang di sana, nggak ada yang lihat lagi, dan hanya 15 menit. Itu terjadi di Rempang ya bosku ya, di Pulau Rempang ya bosku ya, apa yang dikatakan Bapak Said di dunia ini. Di situ orang itu hilang. Artinya ini dilakukan oleh seorang yang sangat profesional. Nah, yang sangat menarik di Rempang itu, pikiran saya, kalau di PIK 2 itu pemerintahnya masih ada, kepala desa masih ada, lurah masih ada, misalnya, tapi memihak ke pengembang oligarki. Di Rempang itu sudah tidak ada. Tidak ada lagi. Memang kelurahnya disuruh pergi, camat disuruh pergi, akhirnya yang berkantor di kantor camat itu perusahaan. Wah, ngeri. Pemerintahan dikuasai perusahaan ya bosku ya. Jadi istilah saya, negara sudah diusir. Sudah meninggalkan ini. Nah, yang menariknya adalah pemerintah betul-betul sudah mengusir rakyatnya. Nah, saya dapat dokumen bahwa kan begini, kalau PSN itu kan ada banyak sekali kemudahan yang dikasih, termasuk dampak sosial. Nah, masih ingat dulu kepada wali kota Batam, dia mintakan APBN untuk menggusur rakyat, memindahkan rakyat. Nah, saya dapat dokumen itu, ternyata sepertinya sudah memakai APBN atau APBD untuk memindahkan rakyat. Nah, bayangkan istilahnya penyelesaian dampak sosial penyediaan tanah. Nah, ini saya yakin APBN APBD. Nah, coba bayangkan Bung Indra Pilihan bahwa oligarki mengambil tanah, memakai uang rakyat untuk mengosongkan tanah tersebut. Ini ngeri kali ya bosku ya. Tidak masuk akal sama sekali. Dalam video yang sempat saya tonton itu, ada anak sekolah yang dibuka ininya bekas pukulan, kemudian ada bapak-bapak. Itu apa yang terjadi? Apa yang mereka tuh kena pukul atau kena apa? Saya melihat ini kena pukul. Yang itu sampai pingsan apa segala itu nggak kena pukul semua. Jadi saya bilang ini teror. Teror agar mereka segera berpikir ulang tinggal di situ. Tapi menurut saya ini menimbulkan perlawanan. Akhirnya perlawanannya tidak bisa. Sekarang perlawanannya semakin semakin besar. Nah, saya lanjut tadi, coba dari ganti rugi itu tidak masuk akal sama sekali. Masa rakyat tuh diganti rugi? Kalau di sini kan masih beli 50.000, di sana tuh ganti ruginya hanya namanya ganti rugi pembersihan lahan hanya Rp2.200 per meter. Aduh. Rp2.200 per meter di Rempang. Nah, yang dilakukan sekarang adalah, kalau Bung Indra punya lihat sekarang banyak rumah yang dibongkar-bongkar, itulah ASN yang dipaksa. Yang dipaksa menerima itu, kalau enggak dipecat. Penjajahan di dalam negara ya bosku ya. Ini namanya penjajahan di dalam negara ini, permainan-permainan sekarang ini ya bosku. Prabowo di kayak mana ini bosku? Apa dia ikut apa kayak mana nih? Kok diam aja ini? Jadi memang menurut saya betapa. Jadi itu rumah ASN yang rumah ASN, rumah ASN yang dipaksa untuk pindah. Nah, rumah-rumah lain nggak mau. Nah, jadi kalau mereka menyebarkan foto bahwa sudah ada yang mau, yang sering dikatakan ini, itu adalah rumah ASN. Polisi, tentara, pegawai negeri sipil ya. Pegawai negeri sipil. Itu ganti rugi Rp2.200 per meter. Nah, bayangkan rakyat diganti 2.200, terus pengembang yang punya izin, nah itu dapat dari APB, dari uang rakyat. Itu menurut saya, nah keadilan betul-betul kalau ini nggak dibuka di publik, betapa negeri ini. Jadi saya membayangkan begini. Pak Presiden Jokowi, rezim Jokowi ini betul-betul menghilangkan kriteria melindungi rakyat. Betul-betul pikirannya adalah melayani oligarki.
Itu nggak bisa dibantah. Jadi menurut saya menteri-menteri yang terlibat proses itu, ya mohon maaf aja, yang banyak terlibat itu kan Bahlil, Erlangga Hartarto yang Menko-nya, kemudian yang banyak sekali izin keluar tuh Eko City kan Sandiaga Uno, ya kan? Wah, Sandiaga Uno juga ya, bosku ya, diam-diam rupanya dia bermain juga ya, Sandiaga Uno ya. Nah, itu asli orang Riau itu. Yang lain-lain juga demikian. Itu yang menurut saya nggak tahu persis hatinya mereka, kenapa menghilangkan kriteria kedaulatan negara, perlindungan terhadap rakyat untuk mengambil kebijakan, itu dihilangkan dari kepala. Ada temuan yang lain nggak Bang? Demi cuan itu, Bapak Said Dido ya. Mereka itu semua demi cuan dan jabatan dan takut tersandra politik itu, bosku. Selain itu, kemarin. Saya melihat bahwa saya lagi berpikir, ini kenapa sih Rempang yang menjadi target? Betul. Kan begini. Rempang itu pulau yang luasnya sekitar 18.000 hektar. Itu 10.000 hektar itu kira-kira adalah hutan lindung. 8.000 hektar itu kan mau dikasihkan semua ke pengembang. Nah, tapi bungkusnya Eco City. Eco City ini kan adalah lingkungan dong. Masa nanti yang dibangun pabrik gelas. Perhitungan saya, kalau pabrik gelas maksimum 20 hektar lah, kenapa mesti dikasih 8.000 hektar? Yang kedua, kenapa harus dikosongkan? Ya. Nah, kita tahu persis bahwa Rempang ini kan beda dengan Batam. Rempang itu betul-betul langsung ke Laut Cina Selatan. Ya. Selat Malaka. Nah, jadi kalau tujuannya bukan tujuan pertahanan keamanan kemudian strategis, nggak masuk akal, tidak masuk akal. Kemungkinan besar itu akan digunakan Cina ya, bosku ya, untuk memperluas jaringan atau cengkramannya ke seluruh dunia melalui ini dengan cara begitu. Bunyinya itu perusahaan nggak taunya memang ada pihak-pihak asing udah mulai mencengkrami negeri ini. Oke, demikian dulu reaction kita kali ini, bosku. Saya mohon kepada masyarakat negeri ini agar maju, tak gentar membela yang benar, terutama mengenai kasus-kasus pertahanan-pertahanan begini. Oke, demikian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.